Kaidah nomor 72. Nah, setelah sebelumnya dibahas tentang cara berpikir filsuf dan cara berpikir mantik secara umum, lalu di sini musonib akan membahas salah satu aliran filsafat klasik dulu yang dia itu lebih ke empiris sebetulnya. Mungkin kalau zaman sekarang dia itu sejenis sains gitulah, udah memisahkan diri. Nah, dulu dia itu disebut dengan tobi'i atau naturalis. Nah, kadang-kadang hal tersebut digemari oleh sebagian sufi karena ya mungkin terkait dengan sesuatu yang mistik atau klinik atau sesuatu yang dia itu bisa memprediksi dan meramalkan, sehingga kadang-kadang sufi itu sendiri di kelompok tertentu dianggap seperti itu gitu, sesuatu yang kental dengan mistis gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut itu harus diwaspadai ya, sebagaimana di sini musonib akan memberikan peringatan tersebut. Langsung saja, qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'tibaru tabi'i ma fin nufusi aslan. Secara asal tinjauan seorang naturalis itu adalah ma fin nufus, adalah unsur-unsur yang ada di dalam materi, sehingga mereka di sana memahami ya tentang karakteristik dari segala materi gitu, mulai dari kekuatan unsurnya atau yang lainnya, sehingga dalam hal ini bisa jadi ilmu fisika. Lalu pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut menjadi sesuatu yang bersifat kimiawi. Di samping itu juga dari keilmuan tabi'i ini muncul pemahaman tentang kosmologi ya, pemahaman tentang alam semesta ini, seperti kita bisa mempelajari hal tersebut di ilmu tabi'i zaman dulu. Nah, ketika seorang tabi'i secara penelitian atau pemahaman asalnya itu seperti itu, maka secara furunya atau terapannya sebagaimana musonib mengatakan wa idkhalu ma yaqtadi taqwiyataha minal khawasi par'an. Mereka memasukkan sesuatu yang menuntut penguatan terhadap nufus tadi, terhadap materi-materi tadi. Ya, nufus di sini tentunya ya secara lahir dia itu bermakna zat ya, materi-materi, minal khawas dari kehususan-kehususan, far'an ya secara terapan. Jadi setelah tadi memahami asal daripada nufus sebagaimana dijelaskan di awal, maka mereka pun di sini untuk menguatkan pemahaman terhadap nufus tadi, memasukkanlah secara ilmu terapannya adalah apa? Kehususan-kehususan, khasiat daripada benda ini begini, khasiat dari benda ini begini. Apabila sesuatu dicampur ini maka akan melahirkan efek ini gitu. Dan macam-macam lah kurang lebihnya. Nah, untuk berinteraksi dengan keilmuan seperti ini, maka musonib mengatakan yahtaju li gausin ajimin wa basiratin nafijatin wa ilmin jamin. Maka butuhlah untuk mampu meninjau apa yang ditinjau oleh seorang tabi ini, li gausin ajim, apa penyelaman yang ajim, yang agung, yang luhur atau yang luas pandangannya, wa basiratin nafijatin, dan basirah dan pengetahuan yang nafizah, yang dia itu kritis atau yang dia itu bisa melihat secara mendalam gitu dari apa yang dimaksudkan dari teori-teori tabi'i, wa ilmin jamin, dan pembekalan ilmu yang dia itu banyak ya. Karena kurang lebihnya ilmu tabi'i ini berkaitan dengan berbagai aspek gitu. Pokoknya segala sesuatu yang dia itu terkategori bagian daripada alam, maka dia menjadi ruang lingkup kajian tabi'i ini. Ya, ilmu kealaman zaman dulu gitu kan, atau ilmu fisika zaman dulu. Nah, kenapa musonib di sini mensyaratkan untuk orang yang masuk ke dalam keilmuan ini membutuhkan syarat-syarat yang tadi,
ijminha ma yahusu wa ya'ummu. Karena dari nufus ini ma yahusu ada sesuatu yang dia itu khusus, ada yang umum. Wa ma huwa akhasu fil akhas, dan ada sesuatu yang dia itu khusus di dalam kekhususan. Ya artinya di sini butuhlah pembedaan-pembedaan yang cermat yang tidak mungkin bisa dibedakan ya terkecuali dengan orang yang memiliki atau yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan tadi. Maka di sini pentinglah bagi seorang sufi yang dia itu berinteraksi dengan keilmuan-keilmuan yang berbasic, dia itu tabi'i, seperti para pemutolaah, kitab-kitabnya siapa, Syekh Buni, seperti apa Syamsul Ma'arif, Mambaul Hikmah, yang di dalamnya itu terdapat banyak raja-raja atau rahasia-rahasia nomor atau ilmu numerologi yang dia itu dikait-kaitkan dengan persoalan astronomi zaman dulu. Penting sekali di sini dia itu tidak sendirian, maka pala Buddha min syekhin kamilin bihajihi, maka haruslah adanya bimbingan dari seorang guru yang dia itu paripurna bihajihi di dalam bidang ini, yaitu berinteraksi dengan keilmuan yang dia itu berbasic tabi'i. Wa min sama qila, maka dari sana dikatakan bayinil buni, jauhilah Syekh Buni gitu. Waskalahu, dan askal-askalnya atau raja-raja hasil racikannya Syekh Buni di dalam kitab-kitabnya. Kenapa demikian ya? Karena tadi banyak sekali hal-hal yang dia itu kalau misalnya tidak memiliki ilmu yang banyak ya bisa melencengkan daripada syariat dan rentan sekali tergoncang akidahnya gitu. Wawafik khairon nasaj, tapi wawafik katanya sepakatilah khairon nasaj, yaitu seorang yang beliau juga ahli tabi'in, akan tetapi beliau itu lebih rapih ya di dalam menjelaskan keilmuan tabi'i ketimbang Syekh Buni. Dari perkataan musannif secara johir ya, yang dimaksudkan daripada seseorang bernama Khairun Nasaj ini lebih rapih lah di dalam menjelaskan keilmuan-keilmuan yang dibalut dengan teori-teori tabi'i gitu. Wa ma zaka illa lima pihak, tidaklah semua itu terkecuali karena di dalam ashkal-ashkalnya Syekh Buni minal khatar, itu ada di dalam sesuatu yang dia itu penuh dengan resiko gitu. Oke, jelas ya. Ala kulli hal di sini kita bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh musannif di dalam kaidah nomor 72 ini untuk hati-hati kalau misalnya kita mau berinteraksi di dalam cara berpikirnya tabi'i. Kita nggak bisa taklid begitu saja. Di sini kita butuh mentor, dan mentornya juga tadi seperti yang disebutkan ya, harus benar-benar kamil ya, paripurna di dalam keilmuan yang terkait dengan masalah tabi'i itu. Oke, naktabi bajal qadar wallahu alam bisawab.